Saya Eza Prasetya, NRP 21226000020 dari kelas 3D4 Elektronika A. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat dengan materi dasar-dasar penerapan sistem manajemen K3L. Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi aspek penting dalam mencegah kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Makalah ini menguraikan konsep dasar penerapan sistem K3, komponen utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, serta manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan sistem ini bagi perusahaan dan karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 yang terstruktur berkontribusi besar dalam mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan produktivitas. Latar belakang dan tujuan penelitian. Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi aspek krusial dalam dunia kerja modern. Meningkatnya risiko kecelakaan kerja mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan guna melindungi karyawan dari potensi bahaya. Penerapan sistem ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan memastikan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi komponen dasar dalam penerapan sistem manajemen K3, menjelaskan peran perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan kerja yang efektif, dan mengkaji manfaat penerapan sistem manajemen K3 terhadap produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Satu, identifikasi komponen dasar, menganalisis elemen-elemen penting dalam sistem manajemen K3, lalu peran perusahaan, menjelaskan tanggung jawab perusahaan dalam implementasi K3, dan manfaat penerapan, mengkaji dampak positif K3 terhadap produktivitas dan kesejahteraan. Konsep dasar sistem manajemen K3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah pendekatan sistematis yang diterapkan perusahaan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Konsep ini berkembang seiring dengan kebutuhan dunia kerja untuk mengurangi kecelakaan kerja, mengendalikan bahaya, dan melindungi kesejahteraan pekerja. K3 tidak hanya mencakup penerapan prosedur keamanan, tetapi juga pembentukan budaya keselamatan yang kuat dalam organisasi. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya melindungi karyawan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan reputasi organisasi secara keseluruhan. Lalu ada prosedur keamanan, penerapan langkah-langkah keselamatan di tempat kerja, budaya keselamatan, membangun kesadaran keselamatan di seluruh organisasi, perlindungan karyawan, menjaga kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas, meningkatkan efisiensi dan output perusahaan. Peraturan-peraturan K3. Beberapa peraturan yang mendasari penerapan K3 di Indonesia antara lain UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja aman, lalu ada PP No. 50 tahun 2012 memperinci pelaksanaan sistem manajemen K3 dan integrasinya dalam semua aspek perusahaan, dan ada peraturan Menteri Ketenagakerjaan menyesuaikan kebijakan K3 dengan kebutuhan industri yang dinamis dan standar ISO 4500/2018, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko serta peluang K3. Teori K3 berkaitan. Teori utama dalam K3 mencakup teori hierarki kontrol bahaya yang menekankan pentingnya pengendalian risiko mulai dari eliminasi bahaya hingga penggunaan APD. Lalu ada teori Hindrich menyatakan bahwa 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh tindakan yang tidak aman, dan model Reason menggambarkan kecelakaan sebagai hasil dari beberapa lapisan pelindungan yang gagal. Pendekatan proaktif dan reaktif juga penting dalam K3. Pendekatan proaktif meliputi upaya pencegahan kecelakaan melalui inspeksi, pelatihan, dan analisis risiko. Sementara, pendekatan reaktif adalah respon perusahaan setelah kecelakaan terjadi, termasuk investigasi dan penerapan tindakan korektif. Data pendukung. Berdasarkan data dari HSEpedia, portal online yang berisi informasi mengenai health safety dan environment, data kematian tahun 2018 sampai 2021 dengan asumsi case fatality rate di Indonesia mencapai 2%. Informasi ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem manajemen K3 yang efektif untuk mengurangi angka kematian akibat kecelakaan kerja. Manfaat penerapan K3 yang efektif. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif memberikan kontribusi signifikan pada berbagai aspek operasional perusahaan. Manfaat utama meliputi penurunan angka kecelakaan kerja melalui identifikasi risiko, pengendalian bahaya, dan pelatihan karyawan. Hal ini tidak hanya menekankan angka kecelakaan, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri karyawan saat bekerja. Selain itu, K3 yang baik meningkatkan reputasi perusahaan, mencerminkan komitmen terhadap keselamatan karyawan, dan upaya meminimalisir dampak lingkungan negatif. Ini berdampak positif pada kepercayaan pelanggan, daya tarik investor, dan hubungan dengan komunitas lokal. Peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya.
Sistem ketiga yang efektif berkontribusi langsung terhadap produktivitas karyawan. Lingkungan kerja yang aman dan sehat memungkinkan karyawan bekerja dengan lebih tenang dan fokus. Ini meningkatkan semangat kerja, mengurangi tingkat absensi, dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Implementasi ketiga yang baik juga membantu perusahaan mengurangi biaya akibat insiden kerja. Ini termasuk pengurangan pengeluaran medis dan kompensasi, penurunan biaya perbaikan dan perawatan alat, serta mengurangi potensi biaya hukum dan penalti. Dengan mematuhi peraturan dan standar ketiga, perusahaan dapat menghindari denda dari regulator dan mencegah potensi biaya hukum dan litigasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Penerapan sistem manajemen K3 merupakan investasi yang penting bagi perusahaan. Dengan mengimplementasikan dasar-dasar K3 yang baik, perusahaan tidak hanya dapat melindungi pekerjaannya, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan reputasi. Partisipasi aktif dari seluruh elemen dalam perusahaan dan prosedur yang ketat adalah kunci keberhasilan dalam menjaga keselamatan di lingkungan kerja. Untuk mencapai efektivitas penerapan ketiga, perusahaan disarankan untuk mengimplementasikan program pelatihan rutin, melakukan peninjauan dan perbaikan sistem ketiga secara berkala, serta meningkatkan partisipasi karyawan dalam setiap proses penerapan ketiga untuk menciptakan budaya keselamatan yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.